Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Pratiwi dengan NIM 44432200014. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang layout industri. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Industri Hasil Perairan mengenai layout industri. Di sini saya membuat sirup mangrove dengan nama PT, yaitu PT Bakau Botanika. Nah, PT Bakau Botanika ini memiliki arti. Nah, dari kata bakau ini terdengar seperti menginspirasi dari bahasa lokal, yaitu yang otentik Nusantara. Kemudian bisa dimaknakan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam atau budaya setempat. Nah, kemudian dalam konteks branding, bakau memberikan kesan otentik, alami, dan juga berakar seperti kearifan lokal. Kemudian botanika berasal dari kata botani yang berarti ilmu tentang pertumbuhan. Nah, kata ini memberikan kesan alami, ilmiah, dan berorientasi pada produk berbasis tanaman. Nah, jadi PT Bakau Botanika ini bisa dimaknakan sebagai perusahaan yang berakar pada kearifan lokal dan berfokus pada pemanfaatan tumbuhan alami secara berkelanjutan. Nah, kemudian di sini saya akan membuat produk sirup mangrove. Nah, sirup mangrove ini adalah minuman olahan yang terbuat dari buah mangrove. Nah, khususnya jenis seperti pedada atau Senorita caseolaris atau biasa disebut dengan bogem. Nah, jenis mangrove ini biasanya tumbuh di pesisir atau hutan bakau. Nah, sirup ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga membawa nilai ekonomis dan kesehatan yang tinggi. Nah, langsung saja kita ke penjelasan mengenai layoutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout dan alur produksi. Nah, ini layout industrinya. Nah, bisa kita lihat di nomor 1 itu adalah tempat penerimaan bahan baku. Kemudian setelah penerimaan bahan baku akan disimpan di ruang gudang bahan baku. Kemudian di nomor 2 ini sudah terdapat ruang bahan baku dan juga cold storage. Nah, kemudian setelah dari ruang bahan baku langsung dipindahkan ke ruang nomor 3, yaitu ruang sortir. Kemudian setelah proses pensortiran, kemudian berlanjut ke ruang 4, yaitu ruang pencucian. Nah, setelah bahan baku dicuci, langsung dilanjutkan ke ruang 5, yaitu ruang perebusan dan juga ruang penyaringan. Nah, setelah selesai direbus dan disaring, kemudian dilanjutkan ke ruang 6, yaitu ruang mixing atau ruang untuk memproduksi seperti mencampurkan bahan-bahannya. Kemudian setelah selesai diproduksi, langsung dilanjutkan ke ruang 7, yaitu ruang pengemasan. Nah, setelah dikemas, dilanjut ke ruang 8, yaitu dibawa ke gudang bahan baku. Nah, kemudian di sini terdapat pintu, jadi nanti setelah produknya jadi, produknya bisa langsung dibawa ke mobil box untuk didistribusikan. Nah, kemudian di dalam layout industri ini juga terdapat ruang 9, yaitu sebagai ruang quality control. Kemudian ruang 10 yaitu ada ruang karyawan dan juga loker karyawan. Nah, setelah itu untuk tempat penunjang lainnya, area penunjang lainnya itu ada ruang 11 itu ada pos satpam, kemudian yang 12 itu ruang hijau, 13 kantin, 14 itu WC umum dan juga ruang wudhu, kemudian 15 itu ada musola. Selanjutnya nomor 16 itu ada instalasi listrik dan juga ruang genset. Kemudian ruang yang ke-17 itu ada instalasi air, kemudian 18 itu ada parkir karyawan, dan juga yang terakhir itu ruang 19 itu adalah tempat pengolahan limbah. Nah, selanjutnya ini untuk kapasitas produk dan stok bahan baku. Nah, untuk target produksinya itu dalam 1 minggu memproduksi kurang lebih 2 ton sirup mangrove, yaitu kurang lebih 8.000 botol dengan ukuran 250 mili. Kemudian untuk jam kerjanya itu 7 hari kerja dikali 8 jam kerja. Jadi
dalam satu hari itu 8 jam kerja. Nah, dengan waktu 1 jam istirahat. Kemudian untuk komposisi produknya, untuk dalam satu botol itu ukuran 250 ml, buah manggur matang yaitu 60% dari hasil rendemen atau 150 gram. Kemudian gula pasirnya 25% atau 62,5 gram. Kemudian air bersihnya 14% yaitu atau 35 ml. Lalu asam nitrit dan pengawet makanan yaitu 1% atau 25 gram. Kemudian untuk kebutuhan bahan baku per minggunya itu untuk buah mangrovenya dalam satu komposisi produk itu membutuhkan buah mangrove itu sekitar 150 gram dikalikan dengan 8.000 botol, artinya mencapai 1.200.000 gram. Kemudian berarti dalam satu minggu itu membutuhkan buah mangrove sekitar 1.200 kg per minggu. Kemudian jika dikalkulasikan dalam satu hari, yaitu berarti membutuhkan buah mangrove itu sekitar 172 kg per hari. Kemudian untuk gula pasirnya, gula pasir dalam satu produk itu membutuhkan 62,5 gram dikalikan dengan 8.000 botol, yang artinya membutuhkan 500.000 gram, yaitu berarti 500 kilo per minggu, dan dikalkulasikan per harinya itu membutuhkan waktu gula sekitar 72 kg per hari. Kemudian untuk air bersihnya membutuhkan 40 liter per hari. Lalu untuk asam sitrat dan pengawetnya itu membutuhkan sekitar 29 kg per hari. Kemudian untuk output atau rata-rata produksi per hari, yaitu per hari itu memproduksi 1.143 botol per hari. Kemudian untuk total produksi per bulan itu dalam waktu 28 hari kerja yaitu 32.000 botol atau per bulan. Dengan ini estimasi maksimumnya. Kemudian untuk bahan bakunya itu disimpan pada gudang bahan baku yang terpisah dari ruang produksi. Kemudian untuk buah mangrove yang belum diproduksi atau yang tidak langsung diproduksi itu disimpan di cold storage. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keterkaitan antar proses itu yang pertama ada jarak antar departemen, yaitu jarak yang terlalu jauh itu dapat meningkatkan waktu dan juga meningkatkan waktu daya tempuh dan juga biaya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kapasitas alat dan mesin. Nah, ini mempengaruhi waktu tunggu antar proses sehingga akan terhambat. Kemudian tenaga kerja. Nah, skill dan kecepatan pekerja dapat memperlancar atau menghambat proses. Lalu yang terakhir itu ada kualitas bahan baku. Jika tidak standar, maka proses produksi akan terganggu. Selanjutnya itu ada activity relationship card atau ARC. Nah, di sini terdapat kode hubungan ARC, yang A artinya itu harus berdekatan, kemudian E sangat penting untuk berdekatan, lalu I itu ada penting untuk dekat, O cukup dekat tapi tidak mutlak, U tidak perlu berdekatan, kemudian X tidak sebaiknya berdekatan. Nah, ini keterkaitan antar ruang. Nah, ruang penerimaan bahan baku dan juga gudang bahan baku itu hubungannya A. Artinya dia harus berdekatan karena bahan langsung disimpan setelah diterima. Selanjutnya itu ada gudang bahan baku dan ruang sortasi. Itu dengan hubungan E, yang artinya sangat penting untuk berdekatan karena bahan baku diambil secara teratur untuk proses produksi. Selanjutnya itu ruang sortasi dengan ruang pencucian dengan hubungan itu E, yang artinya sangat penting untuk berdekatan karena setelah disortir bahan langsung dicuci. Kemudian yang keempat itu ada ruang pencucian dengan ruang perebusan dan penyaringan. Ini sangat penting untuk berdekatan karena proses berurutan dengan produksi sirup. Selanjutnya itu ada ruang perebusan dengan ruang mixing.
Nah, dengan keterangan E, yaitu dengan alasan sirup disaring lalu dicampur bahan tambahan. Lanjutnya yaitu ruang mixing dan juga ruang pengemasan. Nah, setelah dengan keterangan E, setelah selesai mixing langsung dikemas. Kemudian ruang pengemasan dan juga gudang produk jadi dengan keterangan A, yaitu harus berdekatan karena alasannya produk jadi langsung disimpan setelah dikemas. Kemudian ruang QC dan juga ruang mixing, ruang pengemasan dan juga ruang gudang bahan baku dengan keterangan E, yaitu dengan alasan quality control diperlukan untuk beberapa tahap proses akhir. Kemudian yang selanjutnya itu hanyalah ruang-ruang penunjangnya saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada mesin dan alat. Nah, pada proses sortasi ini memerlukan mesin seperti meja stainless dan juga pisau. Kemudian pada proses pencucian memerlukan mesin atau alat, yaitu bak pencuci dan juga air bersih dengan kapasitasnya 50 kg per batch. Kemudian proses ekstraksi ini memerlukan blender industri atau alat press dengan kapasitas 30 liter per jam. Kemudian pemasakan. Pada proses pemasakan memerlukan panci dan juga kompor gas dengan kapasitas sekali per batch itu adalah 50 liter. Kemudian yang selanjutnya itu pada proses pengemasan memerlukan mesin pengisi otomatis, yaitu dengan kapasitas 500 botol per jam. Kemudian yang terakhir itu pada proses sterilisasi botol memerlukan autoclave dengan kapasitasnya itu 100 botol per batch. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan proses pembuatan layout industri menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.